freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Ilmu adalah suatu sifat yang dengannya dapat menjadi jelas pengertian suatu hal tersebut. Ilmu adalah permata. Maka dari itu banyak orang yang mencari ilmu mulai dari kecil hingga dewasa. Seseorang dituntut menjadi orang yang berilmu. Karena ilmu para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dan karena ilmu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia juga diwajibkan mempelajari ilmu ahwal al-ghaib seperti tawakal, ridho, dan sebagainya. Akhlak yang baik dan buruk serta cara menjauhinya menurut Al-Zamuji juga harus dipelajari agar ia senantiasa bisa menjaga dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Mempelajari ilmu yang kegunaannya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Hukumnya fardu kifayah seperti ilmu sholat jenazah dan lain sebagainya. Motivasi dalam belajar di dalam kitab taklim adalah dilandasi dengan spirit atau semangat melestarikan ajaran Islam, yakni dengan cara mencari ilmu pengetahuan, sebab dengan mencari, mempelajari, memiliki, serta menguasai ilmu pengetahuan akan memacu menghidupkan ajaran agama. Sekian dari penjelasan kami. Ya, selanjutnya saya Nur Wahidah NIM 2119278 akan menjelaskan mengenai cara memilih guru. Cara memilih guru menurut kitab Ta'limut Ta'alim itu carilah yang alim, yang bersifat wara, dan yang lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah memilih Kiai Hamad bin Abi Sulaiman karena beliau mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, yakni karena beliau yang tertua, berpengalaman, rajin, teliti, penyabar, cerdik, bijaksana, dan suka bermusyawarah. Maka Abu Hanifah mengaji ilmu kepadanya. Abu Hanifah berkata, beliau adalah seorang guru yang berakhlak mulia, penyantun, dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang. Musyawarah menjadi akhlak tersendiri yang penting dimiliki oleh guru juga pelajar. Tentang permusyawarah ini, Imam Ja'far Shadiq berkata pada Syekh Sufyan Ats-Tsauri, bermusyawarahlah Anda bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW suka bermusyawarah dan memerintahkan untuk selalu bermusyawarah dalam segala perkara. Padahal dalam kenyataan tidak ada yang lebih cerdas, cerdik, dan istimewa daripada Rasulullah, tetapi beliau tetap suka bermusyawarah baik dalam urusan politik, peperangan, ekonomi, atau keluarga. Bahkan Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan bagaimana musyawarah dilakukan. Dalam hal ini, memilih ilmu dan guru pun harus melalui musyawarah. Musyawarah ini pun menjadi metode tersendiri dalam menentukan pilihan. Bermusyawarahlah dengan para ulama untuk menentukan apa dan berguru kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Gasa dengan NIM 2119277. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih teman. Seorang murid harus memilih atau berteman dengan orang yang tekun belajar, bersifat warok, dan berwatak istiqomah. Jadi, dalam menuntut ilmu, seseorang itu harus pandai dalam memilih teman yang tekun belajar, kemudian teman yang bersifat warok, yang bisa menuntun ia untuk melakukan kebaikan atau perintah-perintah Allah. Jadi dia itu harus menjauhi teman yang malas, banyak bicara, dan juga suka menfitnah.
Seperti dalam syair yang ada di kitab taklim, yang artinya seorang penyair berkata, "Jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapatkan petunjuk." Warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Nurul Huda, MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kitab, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketekunan dalam belajar. Dalam Islam, nilai ketekunan sering disebut dengan istilah istiqomah. Istiqomah disebut dengan ketekunan karena memiliki arti dan indikator yang sama dengan ketekunan. Secara bahasa, kata istiqomah merupakan bentuk masdar dari kata istiqamah, yastaqimu istiqaman. Kata ini memiliki arti menjadi tegak dan lurus. Dari makna kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang istiqomah adalah seseorang yang senantiasa lurus dalam menjalani kehidupannya dan tidak mudah berpaling dari petunjuk dan hal-hal yang diridai oleh Allah. Bila ditelaah lebih dalam, ketekunan secara terminologi atau ketekunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rajin, keras hati, bersungguh-sungguh, dan kesungguhan. Ketekunan adalah kemampuan seseorang untuk tetap bertahan di tengah tekanan dan kesulitan yang dialami. Sifat tekun diwujudkan dalam semangat yang berkesinambungan dan tidak mudah kendur saat banyak tantangan, rintangan, ataupun hambatan yang ada, sehingga dapat memperoleh kepintaran, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan diri pengalaman yang didasari oleh perilaku ketekunan. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya tentang ketekunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.